Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pertemuan perekonomian Indonesia pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba berbagi materi tentang permasalahan ekonomi Indonesia secara makro. Nah, kalau teman-teman melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini yang terkait dengan situasi ekonomi di Indonesia, itu bisa kita golongkan permasalahan ke dalam permasalahan ekonomi, baik itu yang bersifat makro maupun mikro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi Indonesia secara makro. Yang pertama adalah terkait dengan masalah jangka pendek, yang biasanya adalah terkait dengan masalah stabilisasi harga dan bagaimana mengatasi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Ini masalah jangka pendek. Sedangkan masalah jangka panjangnya adalah masalah pertumbuhan ekonomi, di mana beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak lebih dari 0,07 ya, atau 7%, sehingga itu di luar dari target. Nah, bagaimana mengatasi masalah jangka pendek yang terkait dengan inflasi atau naiknya harga-harga di pasaran? Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah membuat stabilisasi demand and supply. Jadi menstabilisasikan antara permintaan dan penawaran. Ketika ada permintaan yang tinggi, penawarannya rendah, itu akan terjadi yang namanya inflasi. Dan sebaliknya. Nah, kenapa permintaannya tinggi, penawarannya rendah? Bisa jadi produk yang ditawarkan itu adalah tidak ada atau kekurangan produksi. Sebagai contoh bahwa mendekati hari-hari raya, Lebaran, mungkin juga Natal, Tahun Baru, permintaan kebutuhan pokok itu selalu meningkat dan itu menyebabkan adanya inflasi. Nah, meningkatnya kebutuhan pokok itu meningkatnya permintaan kebutuhan pokok itu kalau diimbangi dengan peningkatan produksi, ada kemungkinan inflasi tidak akan terjadi karena di situ akan ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan permintaan dan penawaran? Bisa mengurangi permintaan, bisa menaikkan penawaran. Kalau mengurangi permintaan, jelas ketika musim Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan hari-hari besar lainnya, itu menguranginya kecil karena memang kebutuhan meningkat. Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana produksi itu dapat dilakukan. Nah, berkaitan dengan produksi, pada saat ini kita ambil contoh kebutuhan pokok yang namanya beras atau pangan yang namanya beras atau padi, dibatasi oleh lahan yang semakin menyempit. Dengan lahan yang semakin menyempit itu otomatis secara rasional berdampak terhadap jumlah produksi. Nanti jumlah produksinya bisa berkurang. Nah, apakah solusi berhenti di situ atau permasalahan itu berhenti di situ? Tentu saja tidak. Kita harus melakukan yang namanya innovation atau produk inovasi atau inovasi produk. Bagaimana dengan luas lahan yang sempit ini bisa meningkatkan jumlah produksi.
Nah, salah satu yang dilakukan adalah inovasi di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Harus ada riset yang menjawab pertanyaan adalah bagaimana frekuensi hasil pertanian itu bisa dinaikkan dengan cara mengurangi masa lama tanam, gitu. Sehingga ketika masa lama tanam itu bisa dikurangi, maka setahun itu tidak hanya panen 3 kali, bisa panen 4 kali, 5 kali kan itu. Dan itu bisa dilakukan melalui riset dan pengembangan. Nah, kalau itu terjawab, maka produksi akan naik, permintaan naik, maka akan seimbang, maka inflasi itu bisa dilakukan. Nah, ini salah satu cara untuk menekan inflasi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran. Kita lihat bahwa pengangguran di Indonesia jumlahnya cukup besar yang gitu. Bahkan penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia ya salah satunya adalah perguruan tinggi, karena tidak semua lulusan itu langsung bekerja dan mereka mempunyai waiting time atau masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengurangi pengangguran. Kalau saya kembalikan lagi tadi kepada basic industri di Indonesia, yaitu industri pertanian, perikanan, perkebunan, ini dengan sangat mudah sebenarnya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kita bisa menggunakan filosofi the next process is your customer. Jadi customer Anda itu adalah proses berikutnya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa industri pertanian di Indonesia itu hanya sebatas industri konsumen gitu. Jadi begitu dihasilkan langsung dimasak jadi beras gitu. Tidak dibuat industri turunan gitu, sehingga tidak menjadi the next process is your customer. Mestinya ambil contoh di bidang pertanian, tanaman padi itu produsen petani pertama adalah petani. Proses yang kedua adalah penggilingan, maka perusahaan penggilingan itu adalah the next process. Perusahaan penggilingan itu dia menghasilkan bahan baku, menghasilkan raw material, ada bekatul, ada merang, ada beras kan itu. Maka mestinya di situ ada perusahaan pakan ternak yang terbuat dari bekatul. Itu the next process. Berarti the next process adalah perusahaan pakan ternak gitu. Atau perusahaan pembuat tepung beras, itu the next prosesnya. Setiap proses itu pasti butuh tenaga kerja. Jadi dari petani tadi, ketika ada perusahaan penggilingan padi, maka penggilingan padi itu butuh tenaga kerja. Berarti penggilingan padi itu menyerap tenaga kerja, berarti mengurangi tingkat pengangguran. Penggilingan padi itu menghasilkan bekatul, di sana ada industri pakan ternak. Maka industri pakan ternak itu dia menyerap tenaga kerja, berarti mengurangi pengangguran. Yang berikutnya juga menghasilkan beras. Beras di situ ada industri kuliner kan itu. Menyerap tenaga kerja, berarti mengurangi pengangguran. Beras itu juga the next prosesnya adalah perusahaan tepung. Maka beras diproses menjadi tepung, itu sebuah industri, maka industri itu butuh tenaga kerja. Maka dengan membutuhkan kerja mengurangi pengangguran. Itu baru 3 rantai the next prosesnya, belum rantai yang lain. Itu di sektor pertanian. Saya contohkan di sektor perkebunan, misalnya teman-teman melihat di sana ada yang namanya kebun karet, gitu. Kebun coklat gitu. Di Indonesia rata-rata orang mempunyai kebun coklat dijual biji coklatnya, bukan olahan coklat. Padahal kalau misalnya ada suatu daerah itu menghasilkan coklat, di sana didirikan sebuah perusahaan untuk pengupas biji coklat, terus membuat bubuk coklat, itu sudah bisa menyerap 2 tenaga kerja. Artinya paling tidak ada 2 rantai, yaitu perusahaan mengupas, perusahaan membuat bubuk, perusahaan membuat coklat batangan, perusahaan membuat makan olahan coklat. Dan itu sudah ada 4 mata rantai. Nah, setiap rantai itu the next proses tadi, ada proses tadi selalu membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja itu adalah mengurangi tingkat
pengangguran. Nah, itu cara-cara yang sederhana yang dalam bayangan saya itu bisa dilakukan di Indonesia karena semua produk itu ada di Indonesia. Ada karet, ada coklat tadi. Nah, karet juga sama. Ada kebun karet yang di sana hanya mengambil getahnya langsung dijual ke pengepul kan itu. Pengepulnya nanti dijual ke mungkin pabrik besar kan itu yang bisa juga diekspor kan itu. Hanya sebatas seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat karet itu bisa menjadi beraneka macam produk, tentu saja ada ban, ada produk-produk yang lainnya gitu, termasuk pentil, termasuk bolang gitu dan lainnya. Dan itu bisa menyerap pengangguran. Nah, kalau produksi-produksi di Indonesia itu optimal, artinya raw material yang tumbuh di Indonesia mulai hasil pertanian, perkebunan, perikanan ataupun pertambangan itu dilakukan atau diolah di Indonesia melalui hilirisasi industri kan itu. Jadi tidak hanya menjual bahan baku saja. Permasalahan yang ketiga, ketimpangan neraca pembayaran ini akan bisa diatasi kan itu. Sehingga APBN kita itu bisa balance, bukan dibalancekan dengan utang, tetapi juga dengan optimalisasi proses produksi. Nah, yang kedua adalah masalah jangka panjang, yaitu masalah pertumbuhan. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik atau bisa optimal kalau ketiga masalah tadi itu bisa dilakukan. Inflasi bisa ditekan, pengangguran itu bisa dikurangi, ketimpangan neraca pembayaran itu kan, maka pertumbuhan ekonomi itu akan naik karena di situ nanti akan muncul yang namanya komoditas kapital. Itu yang pertama, itu terkait dengan permasalahan ini. Nah, yang kedua adalah apakah sih tujuan pokok ekonomi Indonesia secara makro? Nah, tujuan pokoknya adalah untuk mencapai total output yang tinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, indikatornya apa? Semakin banyak output yang dihasilkan. Saya contohkan tadi, semakin banyak output yang dihasilkan. Misalnya di industri pertanian tadi, misalnya dari masa tanam 3 kali menjadi 4 kali, itu output yang dihasilkan. Yang kedua, hilirisasi jaga itu akan menyebabkan output yang lebih banyak. Nah, yang kedua adalah indikatornya adalah tingginya total produk nasional bruto. Dan yang ketiga adalah tingginya produk domestik bruto. Nah, tujuan yang kedua adalah menciptakan kesempatan kerja. Sesuai dengan masalah yang pertama tadi, bahwa pengangguran itu muncul karena hilirisasi industri di Indonesia tidak jalan. Maka ketika hilirisasi industri di Indonesia jalan, maka kesempatan kerja itu bisa mudah untuk diciptakan. Saya beberapa waktu yang lalu juga sudah menyampaikan bahwa industri pertanian, khususnya tanaman padi, itu bisa memunculkan sekitar 40-an industri, pohon industri dari rantai industri di padi tadi, mulai dari industri pertanian itu sendiri, industri hulurnya, industri yang berbasis makanan atau padinya, berbasis limbahnya, itu muncul semuanya. Bisa menjadi banyak varian produk, dan varian produk itu bisa dihasilkan dari berbagai industri yang berbeda. Nah, dengan munculnya beberapa industri atau banyak industri tadi atau banyak pabrik tadi, maka kesempatan kerja itu bisa tercipta, artinya pengangguran itu terkurangi. Nah, yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga. Kalau ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, jadi permintaan naik, itu penawaran juga naik karena adanya output yang tinggi, maka harga itu akan menjadi seimbang. Kenapa? Karena harga seimbang adalah ketika ada keseimbangan antara jumlah yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dan yang terakhir adalah tujuan untuk ekonomi Indonesia secara makro adalah menjaga keseimbangan hubungan antar luar negeri. Bagaimana minimal nilai ekspor itu sama dengan nilai impornya. Di tahun 80-an kita Indonesia pernah mengalami surplus ekspor, terutama di kebutuhan-kebutuhan
pokok itu padi hasil pertanian, bahkan tahun 80-an itu dikenal sebagai negara yang bisa swasembada pangan. Jadi pangan itu tidak impor, bahkan bisa melakukan ekspor. Nah, yang kedua adalah dari menjaga keseimbangan luar negeri tersebut, bagaimana ini ada salah tulis adalah nilai falas asing yang stabil. Jadi nilai valuta asing yang stabil. Seperti kita ketahui bahwa nilai valuta asing di Indonesia terhadap nilai tukar itu selalu fluktuatif ya, bahkan naik terus mulai tahun 97 sampai sekarang, bahkan di tahun 99 2000 itu mendekati angka 20.000 per $1 itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena salah satu kebijakan moneter di Indonesia adalah floating rate atau nilai falas yang dibuat mengambang atau berdasarkan kekuatan pasar. Nah, oleh karena itu di dalam rangka untuk menstabilkan nilai valuta asing terhadap nilai rupiah ini ya harus ada kebijakan intervensi terhadap nilai falas. Misalnya nilai dolar terhadap Indonesia dipatok dengan kisaran sekian, misalnya 5.000 per dolar atau 7.000 per dolar kan itu, sehingga nilainya akan stabil kan itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, mungkin sebelum saya lanjutkan kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan dari 2 slide pertama yang disampaikan itu. Saya hanya menggunakan waktu 40 menitan ya, dan itu mungkin kalau nanti putus, nanti kita akan akhiri ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Tidak ada? Atau siapa? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Terkait dengan produk domestik bruto, di atas tadi kita produk domestik bruto itu sama dengan produk warga negara yang ada. Jadi rumusnya adalah PSE plus PWAD. Cara menghitungnya adalah produksi warga negara sendiri yang pendapatan domestiknya sedang dihitung, yang ada di dalam negeri. Jadi pendapatan orang Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan produksi warga asing yang bekerja dan berusaha di negara yang pendapatan sedang dihitung. Jadi ini pendapatan seluruh orang Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan pendapatan orang asing yang ada di Indonesia. Ini yang disebut dengan produk domestik bruto. Cara menghitungnya. Sehingga kalau digambarkan ini di sini jumlah produksi barang dan jasa dalam satu periode yang dihasilkan oleh warga negara dan warga asing yang ada di negara itu. Jadi tidak ada di Indonesia. Itu produk domestik bruto. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan produk nasional bruto kan itu? Produk nasional bruto adalah ini produk barang dan jasa negara dari warga negara di suatu negara yang pendapatan nasional sedang dihitung kan itu. Jadi produk orang Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan produk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau TKI. Maka para TKI itu bisa dikatakan sebagai pahlawan devisa kan itu. Karena itu juga bisa menjadi bagian dari produk nasional bruto. Kita melihat berapa jumlah orang yang ada di luar negeri yang setiap tahun itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan di Indonesia. Nah, pendapatan nasional bruto kalau digambarkan ini akan seperti ini, jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu periode yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara di dalam negeri dan yang bekerja di luar negeri. Jadi warga negara asingnya tidak dihitung. Nah, ini produk nasional bruto. Oke, sekarang kalau kita bicara sebelum kerangka analisis ekonomi makro di Indonesia. Yang pertama kita akan menganalisis di mana kegiatan itu dilakukan.
Nah, kegiatan ekonomi di Indonesia itu dilakukan itu ada di pasar barang. Nah, pasar barang tentu saja teman-teman mengetahui ya, ada permintaan barang itu. Tentu saja juga jasa pergerakan barang dan jasa itu menyebabkan adanya pasar barang dan pasar jasa itu. Pergerakan uang itu menyebabkan pasar uang. Nah, pasar uang itu di mana pasar uang itu ya di perbankan gitu. Itu pasar uang. Kalau pasar modal itu di bursa gitu. Jadi teman-teman akuntansi harus bisa membedakan antara pasar uang dan pasar modal. Jadi kalau pasar modal itu beredar aktivitasnya adalah di bursa. Bursa kalau dulu namanya Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia. Dulu ada juga Bursa Efek Surabaya, sekarang sudah enggak ada. Itu. Ada pasar tenaga kerja kan itu, ada permintaan tenaga kerja gitu. Dan ada pasar luar negeri. Itu ekspor dan impor. Itu dilihat dari aspek kegiatan. Nah, sekarang ini juga ada pasar sebenarnya pasar komoditas. Nah, pasar komoditas itu adanya di pasar bursa berjangka, di bursa berjangka. Bursa berjangka itu menjualnya komoditas. Jadi kalau menjual itu tidak hanya sekilo, 2 kilo, tetapi dalam jumlah yang besar kan itu. Di pasar komoditas. Maka nanti teman-teman bisa melihat pasar bursa berjangka atau pasar komoditas itu seperti apa, nanti bisa searching. Itu kalau dilihat dari di mana kegiatan itu dilakukan. Pasar barang itu ranahnya rumah tangga ya, konsumen. Bisa pemerintah juga bisa masuk. Nah, sekarang pelakunya siapa? Pelakunya ya rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi. Dia butuh barang, dia butuh uang, dia butuh tenaga kerja kan itu. Bahkan ada juga yang melakukan ekspor impor secara sendiri kan itu. Yang kedua, yang menjadi pelaku adalah produsen. Produsen juga butuh barang itu, butuh uang itu. Produsen juga bisa butuh tenaga kerja, gitu, butuh ekspor impor gitu. Termasuk pemerintah itu juga butuh barang dan jasa, butuh uang, butuh tenaga kerja, butuh ekspor impor. Terus lembaga keuangan itu juga demikian juga, gitu. Butuh barang, butuh uang, butuh tenaga kerja, gitu. Dan butuh transfer. Gitu. Nah, terus yang terakhir adalah negara lain. Negara lain tentu saja juga berkaitan dengan pasar barang, pasar uang, tenaga kerja, dan aktivitas ekspor dan impor. Nah, produk domestik bruto dan produk nasional bruto ini akan berdampak terhadap produksi barang dan jasa itu. Yang ini akan bisa berdampak terhadap produksinya rendah, menengah atau tinggi. Ini ada kesalahan tulisnya, rendah, menengah atau tinggi. Sehingga banyak sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi ini akan berdampak terhadap penerimaan pajak negara. Yang kalau saya kembalikan di awal tadi, misalnya industri pertanian itu dengan menggunakan konsep the net process industrial customer atau menggunakan pendekatan yang disebut dengan hilirisasi, itu setiap proses itu pasti menimbulkan value. Karena setiap proses itu pasti ada output, dia akan menjual gitu. Nah, setiap perusahaan yang dapat menjual sebuah produk, pasti dia bisa memberikan kontribusi terhadap pajak. Jadi kalau misalnya industri padi tadi ada petani menjual gabah gitu. Terus menjual gabah atau menggilingkan gabah, industri penggilingan gabah itu mempunyai pendapatan yang berbadan hukum, maka dia bisa membayar pajak dari pajak badan hukum tersebut. Sementara kalau produksinya tinggi, perusahaan penggilingan gabah itu dia bisa membayar tenaga kerjanya di atas PTKP. Nah, maka ada pendapatan pajak pribadi. Nah, pemerintah dengan hilirisasi itu bisa memperoleh sumber pajak yang banyak gitu. Kalau ada 10 pabrik berarti paling tidak ada 10 objek pajak badan hukum gitu, dan ada 10 pajak objek pribadi tergantung dikalikan dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut dengan pendapatan ini. Nah itu. Jadi yang terkait dengan ini. Sehingga apa? Tidak salah bahwa ekonomi Indonesia atau keuangan ekonomi Indonesia ini itu disumbang oleh pendapatan pajak. Pendapatan dari sektor pajak itu kisaran
80%. Nah, lalu aktivitas tadi, permasalahan tadi kalau digambarkan itu akan menyebabkan adanya aktivitas penawaran dan permintaan di suatu negara yang bisa kita gambarkan antara pemerintah, terus negara lain, produsen, gitu, rumah tangga, dan itu akan menyebabkan pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, kan itu. Nah, aktivitas itu akan terlihat dari situ, kan itu, karena pemerintah juga butuh pasar barang, pemerintah itu butuh pasar uang, gitu, pemerintah itu juga butuh pasar tenaga kerja, pemerintah juga butuh produsen, kan itu, pemerintah juga butuh negara lain, itu lembaga keuangan, kan itu, yang itu semuanya akan berakhir pada penerimaan pemerintah yang disebut dengan pajak tadi. Rumah tangga itu terhadap pemerintah itu juga ada pajaknya. Pasar uang, pasar barang, pasar tenaga kerja, itu produsen, itu negara lain juga memberikan kontribusi terhadap Indonesia pajak kalau terjadi aktivitas yang namanya ekspor dan impor. Nah, ini materi singkat terkait dengan permasalahan ekonomi Indonesia. Mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi di Zoom ini. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada yang didiskusikan secara langsung dengan Zoom ini, teman-teman bisa meng-chat, itu membuat pertanyaan di forum Google Classroom yang insya Allah nanti akan saya tanggapi di hari-hari berikutnya sampai dengan 1 minggu ke depan. Monggo dipersilahkan kalau ada. Oke, tidak ada teman-teman. Halo, bisa dengar ya? Tidak ada, Pak. Oh, iya. Oke, kalau tidak ada mungkin pertemuan yang sinkron hari ini saya akhiri, kan itu. Silakan nanti teman-teman mencermati lagi beberapa hal yang barangkali belum mempunyai pemahaman yang sama, nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom. Oke, Pak. Jadi kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah tetap di Google Classroom ya, silakan nanti di monggo silakan. Oke, Pak.